أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قل لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah segala kenikmatan, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumul mahsyar kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Pada pertemuan kali ini kita akan memaparkan tafsir surah An-Nas. Jadi surat terakhir di dalam Al-Quran. Namanya disebut dengan apa? Surah An-Nas. Kenapa dinamakan surah An-Nas? Di dalam tafsir Al-Munir disebutkan summiyat surat An-Nas liftitahiha, karena dinamakan surah An-Nas disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala membuka surat tersebut dengan apa? Dengan An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, ya An-Nas. An-Nas itu artinya manusia. An-Nas itu berarti surat manusia. An-Nas itu artinya adalah manusia. Jadi di dalam Al-Quranul Karim itu banyak surat itu dinamakan dengan dengan kata yang ada di awal setiap permulaan surat. Apakah semuanya? Tidak, ya tidak semuanya. Tapi banyak yang di dalam surat-surat Al-Quran itu dinamakan surat tersebut karena disebutkan di awal, ya, termasuk surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi ketika Allah berfirman qul a'udzu birabbin nas, maka dinamakan surah An-Nas. Tapi tidak semua, ya Bapak-bapak dan Ibu semuanya. Surat An-Nas disebut dengan surah Makkiyah, yaitu surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, ya, termasuk surah Makkiyah. Wahiyya sittu ayat. Ada berapa ayat? 6 ayat, ya, 6 ayat. Ya, nanti akan kita sebutkan. Takarrarat kalimatu An-Nas. Jadi kata An-Nas sendiri di dalam surah An-Nas ini terulang sampai berapa kali? 5 kali. Ya, kata An-Nas itu sendiri berulang-ulang sebanyak 5 kali. Wa qad nazalat ma'a ma qablaha. Ya, wahiyya makkiyah indal aktsar. Mayoritas ulama, mayoritas mufassirin, ya, mereka menyebutkan bahwa surah An-Nas itu termasuk makkiyah. Wa qila madaniyah. Ada juga yang mengatakan bahwa surah An-Nas ini adalah madaniyah. Artinya surat yang turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Tapi yang mayoritas mengatakan surah An-Nas, ya, adalah makkiyah. Wa arafna wajha munasibatiha, ya, lima sabaqaha. Ini termasuk surat yang akhir dari surat Al-Quran. Ini sebagai mukadimah dulu, ya Bapak-bapak.
Bapak dan Ibu sekalian. Apa kandungan dari surat ini? Ini secara global bahwa istamalat hadhihi surah. Ini dalam surat ini meliputi yaitu Tsanil Muawwidzatain yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu apa? Yang disebut Al-Muawwidzatain itu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Al-Muawwidzatain. Jadi kalau jenengan kan sering kalau baca surah Yasin ya. Surah Al-Muawwidzatain itu berarti apa? Dua surat, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas. Jadi kalau ada ungkapan Al-Muawwidzatain, apa pengertian Al-Muawwidzatain? Yaitu al-isti'adzah billah, memohon perlindungan. Jadi panjenengan membaca surah An-Nas ini juga termasuk apa? Bapak-bapak Ibu sekalian, termasuk berlindung. Surat perlindungan. Makanya dulu saya mengatakan hendaklah banyak membaca apa? Al-Muawwidzatain. Faedahnya luar biasa untuk perlindungan. Terutama perlindungan dari keburukan-keburukan, Bapak Ibu sekalian. Baik dari kejahatan jin dan manusia, nanti kita akan membahasnya. Ya dari sihir, dari keburukan-keburukan alam, kemudian keburukan manusia. Ya, makanya harus sering dibaca surah Al-Falaq dan An-Nas. Karena ini termasuk salah satu dari Al-Muawwidzatain, yaitu perlindungan kepada Allah wal iltija ila rabbin nas, dan berlindung, memohon perlindungan kepada Tuhan manusia, ya. Al-Malik al-Ilahil Haq min syarri iblis wa junudih. Berlindung kepada apa? Terutama dalam surah An-Nas, yaitu berlindung dari kejahatan iblis, dari kejahatan syaitan dan tentaranya, ya. Tentara-tentara syaitan. Wa qad arafna anna hadhihi surah wa surat al-Falaq wal Ikhlas ta'awwadza bihinna Rasulullah min sihril Yahud. Jadi asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya surat Al-Falaq dan surah An-Nas itu, kemudian Al-Ikhlas yang selalu dibaca Rasulullah. Jadi jenengan harus membiasakan baca surat ini. Al-Ikhlas, kemudian apa tadi? Al-Falaq, kemudian An-Nas, karena inilah surat yang selalu dibaca oleh Rasulullah untuk berlindung dari sihir orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu dari dulu sudah kerjanya ya enggak enak kalau enggak mengganggu orang ya dengan sihir, ya sampai sekarang ya. Jadi dari zaman Rasulullah itu mereka sudah sering melakukan sihir, ya, kepada siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam sejarahnya, ya. Jadi surah apa tadi? Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq dan An-Nas adalah surat yang dibaca oleh Rasulullah untuk berlindung dari sihirnya orang-orang Yahudi. Ya, makanya Bapak-bapak Ibu sekalian, kalau ya mungkin masih ada juga ya di kita, ya. Alhamdulillah dzalik, ya. Makanya untuk membiasakan membaca 3 surat tadi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian ada juga yang mengatakan innal mu'awwidzatain kana yuqalu lahuma muqashkishatan, ya. Jadi 2 surat ini
surah Al-Falaq dan surah An-Nas, yaitu surat yang untuk membebaskan diri dari kemunafikan. Ya, tabarra'ani minan nifaq. Jadi kalau seseorang ya memiliki sifat kemunafikan, hendaklah membaca surat ini. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita ingin terhindar dari sifat apa? Munafik, ya. Kalau kita ingin terhindar dari sifat munafik, hendaknya sering membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Jadi tidak hanya tadi menjauhkan dari keburukan sihir, keburukan manusia, tetapi juga dari apa? Dari sifat an-nifaq, dari sifat kemunafikan. Ya, saya menyebutkan kembali di dalam riwayat At-Tirmidzi, rawat At-Tirmidzi kama taqaddam yang sudah dibahas sebelumnya dari Uqbah bin Amir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala laqad anzalallahu alayya ayatin lam yura mithluhun. Jadi telah turun kepadaku, kata Rasulullah, ayat-ayat yang tidak ada semisalnya. Ini termasuk keagungannya. Keagungan dari surah apa? An-Nas dan Al-Falaq. Yaitu apa kata Rasulullah? Qul a'udzu birabbin nas, sampai akhir surah ya. Ila akhir surah wa qul a'udzu birabbil falaq, sampai akhir surah ya. Ini termasuk dalam hadza haditsun hasanun sahih ya. Wa rawahu Muslim aidan. Juga diriwayatkan oleh Muslim ya, tidak hanya Tirmidzi tetapi juga Muslim meriwayatkan hadis berkenaan dengan keagungan surah Al-Falaq dan An-Nas yang akan kita pelajari ini. Bapak Ibu semuanya ya. Kita langsung ke pembahasannya, penafsiran dari Qul a'udzu birabbin nas, ayat yang pertama. Ya. Ini khitabnya. Jadi Allah berfirman kepada Rasulnya. Kan tadi kan yang selalu dibaca oleh Rasulullah untuk menolak sihir orang-orang Yahudi. Ya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, qul a'udzu, aku berlindung. Ya, menarik di dalam ayat ini ya. Apa? Qul, katakan, a'udzu, aku berlindung kepada apa? Birabbin nas ya. Kepada Tuhan manusia. Ini kalau dalam pengertian terjemahan itu diartikan Rabb itu kan Tuhan ya. Tetapi pengertiannya lebih mendalam dari itu. Apa pengertian Rabb itu? Yang termasuk salah satu ar-rububiyah. Apa? Ar-rububiyah, seperti dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ayat qul a'udzu birabbin nas. Ar-rububiyah. Ini salah satu sifat rububiyah Allah. Jadi katakan wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung birabbi, kepada Tuhan an-nas, manusia. Jadi di dalam Al-Qur'an Allah memulai dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang mungkin yang telah kita bahas pada awal pertemuan kajian tafsir kita berkenaan dengan suratul Fatihah. Pada hakikatnya kita itu di dalam surat ini memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala alhamd dan al-isti'anah. Ya, itu di permulaan surat Al-Qur'an dimulai dengan al-isti'anah
permohonan kepada Allah juga diakhiri dengan apa? Al-isti'anah juga, permohonan kepada Allah dengan berlindung. Ya, dengan berlindung dari apa? Dari syaitan yang akan kita bahas ya. Al-ja' wa asta'id billah murabbin nas. Rabb ini ya. Mungkin panjenengan kalau dalam istilah pendidikan ya, dalam ada istilah apa? Murabbi ya. Pendidikan murabbi artinya ya. Ini juga asalnya dari ini. Kata Rabb ini ya, kata Rabb. Jadi murabbi atau masdarnya itu apa? Tarbiyah. Pernah dengar ya istilah tarbiyah kan? Pendidikan ya. Ini kan sudah menjadi serapan bahasa Indonesia ya, tarbiyah ya, sekolah tarbiyah ya, pendidikan. Ya ini akar kata dari ar-rabb tadi. Jadi tidak hanya rububiyah, rububiyah itu artinya apa? Pengaturan. Jadi Allah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Ya, Allah yang menciptakan, Allah juga yang mengatur. Ya. Secara otomatis ketika kita berlindung kepada Allah, ya, artinya kita berlindung kepada ar-rububiyah, kepada Allah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Artinya semua kejadian yang terjadi di alam semesta ini kan atas dasar kehendak siapa? Kehendak Allah ya. Makanya ketika kita berlindung dari manusia, artinya dari sihir manusia, dari keburukan manusia, qul a'udzu birabbin nas, semuanya. Artinya kita berlindung kepada Allah yang mengatur semua itu. Ya, jadi perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa muta'ahhidihim bi inayatihi wa ri'ayatihi ya. Wa khaliqihim, ya, saya sebutkan tadi seringnya kata Rabb itu diartikan Tuhan ya. Artinya meliputi semuanya. Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang memperbaiki semua di seluruh kejadian di alam semesta ini. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walahul mulkut tam was sultanul qahir. Kenapa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan manusia? Karena Allah yang menciptakan semua apa yang ada pada alam semesta. Kejadian apapun yang terjadi di alam semesta, yang mengatur semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ilahul ma'bud alladzi ya'buduhun nas, yaitu Tuhan yang disembah oleh manusia ya. Ya. Wa ismul ilah khas billah la yusyarikuhu fihi ahadun ya. Nama Allah ya khusus kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sekutu baginya. Ini masih pendahuluannya. Wa hadhihi sifatun salasa lillah. Yang pertama adalah sifat rububiyah. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian yang kedua apa? Malikin nas. Yang ketiga ilahin nas. Ya. Tiga sifat ini, yang pertama adalah rububiyah, kemudian yang kedua apa? Qul a'udzu birabbin nas, kemudian malikin nas ya. Malik itu artinya raja ya. Apa? Raja artinya yang menguasai. Malikin nas, raja semua manusia. Ini ayat yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Ilahin nas. Jadi ini yang kita berlindung kepada Allah ya, dari semua ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dari ayat pertama, kedua dan ketiga kita berlindung dari sifat Allah yang pertama apa tadi? Rabb.
ar-rububiyah. Yang kedua, kita berlindung kepada Malik. Malik itu artinya raja ya. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ilahin nas, Tuhan yang disembah. Jadi tiga sifat Allah ini ya, ar-rububiyah, kemudian al-mulukiyah, kemudian al-uluhiyah. Tiga sifat tadi yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.